Semangat Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Amin. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Hingga saat ini kita dapat berkumpul, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil saat teduh. Kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Pada saat pagi hari ini Tuhan, dengan segala kerinduan kami Bapa, kami datang memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah layak disembah, karena Engkau Allah layak dipuji. Haleluya Yesus, haleluya. Renungkan betapa baik Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa besar lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Satu minggu penuh Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia masih memberikan kita nafas kehidupan. Dia masih melawat kita. Dia menjaga kita. Bahkan mencukupkan apa yang kita perlukan. Itu bukan karena kehebatan kita. Itu bukan karena kuat dan hebat kita. Tetapi hanya oleh anugerah Tuhan. Hanya oleh karena belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Hingga sampai saat detik ini kita ada sebagaimana kita ada. Semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita patut menyembah Dia. Kita patut memuji namanya yang kudus. Karena Allah kita, Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Segala puji hormat hanya bagimu Tuhan. Engkau layak dimuliakan, Engkau layak ditinggikan. Saat ini Tuhan kami siapkan hidup kami Bapa untuk menyembah Engkau lebih dalam lagi, memuji Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Bapa menyenangkan hati-Mu. Hanya ini yang bisa kami lakukan. Hanya ini yang bisa kami bawa di hadapan-Mu ya Tuhan. Pujian penyembahan kami sebagai rasa syukur kami atas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang luar biasa. Mari kita buka hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Kita angkat pujian kita dengan segala ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Dengan segala kerinduan kita di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita mau masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga apapun yang kita lakukan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya. 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 Angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Sungguh besar setiamu. Haleluya. Kau nyatakan bagiku. Amin. Benar Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi
hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Sehingga kami yang hadir di sini benar-benar pulang dengan membawa damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih bersukacita Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya bahwa sukacita selalu kita rasakan dalam kehidupan saya dan saudara. Berikan senyummu yang indah kepada kanan kirimu. Haleluya. Ada sukacita. Katakan ada sukacita saudara. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita tetap bersukacita karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita katakan dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Bagi yang tidak mengerti mungkin sudah tahu itu. Haleluya. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan karena saya lihat masih belum keluar semua aula sukacitanya. Kita mau memuji Tuhan, katakan lagi. Dalamnya kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Yesus Tuhan.
biasa. Kita sudah bersemangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Baiklah, kita lanjutkan ibadah kita. Kita mau masuk dalam ruang kesaksian. Mungkin Bapak Ibu Saudara ingin menyaksikan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Kami berikan waktu dan kesempatan. Yahoo. Baik, sebenarnya sih tadi nggak bersaksi, cuma gereja terus datang kan. Oke, haleluya, puji Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang ini sangat bersyukur ya, luar biasa. Apa yang telah kami lalui pada minggu-minggu yang berlalu, dan kami bisa melaluinya dengan sabar dan ya sabar lah gitu ya. Kami bisa melaluinya dengan benar-benar sabar. Luar biasa dalam kehidupan kami dalam sepanjang minggu ini, di mana pemulihan Nina Wilman, saya bersyukur kebaikan Tuhan itu kami selalu merasakan ya. Kehidupan kami, baik saya dan juga istri saya yang sedang terbaring di rumah sekarang. Puji Tuhan, semakin hari ya pemulihannya saya tengok ya semakin luar biasa. Tuhan berkati. Dari awalnya dia tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa bangun sendiri, dan sekarang sudah bisa. Puji Tuhan, sudah bisa jalan dan sudah bisa ke depan rumah, jemur-jemur. Dan itu semua kami yakin bukan karena kekuatan dan hebat kami, tapi karena kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Semua juga kami bersyukur dan berterima kasih, khususnya buat Bapak Ibu Gembala yang selalu senantiasa mendoakan dan juga selalu semangat. Kami tidak bisa membalaskan dengan apa-apa ya, saudara yang telah membantu kami. Kami hanya bisa membalaskan dengan doa, kiranya biar saudara diberkati pelayanan dan pekerjaan apapun itu telah diberkati oleh Tuhan. Terlebihnya juga kami berterima kasih kepada buat saudara yang telah gak ada ya di sini ya, saudara kami yang telah mendonorkan darah kepada istri saya. Ya, kami sangat berterima kasih ya saudara, walaupun mereka tidak ada di sini. Ya, biarlah Tuhan membalas semua kebaikan mereka kepada kami. Mungkin itu aja yang bisa kami saksikan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami di sepanjang minggu ini. Dan akhir kata saya ucapkan salam. Haleluya, kesaksian sungguh luar biasa. Biarlah keluarga ini semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya yakin dan percaya bahwa ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat keluarga Bapak sama Ibu Wilman. Biarlah pemulihan yang luar biasa, yang sempurna terjadi dalam tubuh Ibu Wilman, sehingga kita dapat bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Masih ada Bapak Ibu Saudara yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Haleluya. Baiklah, kalau tidak ada, kita mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan senantiasa menjadi kekuatan baru dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita selama kita masih ada di dunia ini. Kita buka hati dan telinga kita untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan pada saat siang hari ini mengubahkan saya dan saudara untuk senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kuasa-kuasa yang mengganggu hati dan pemikiran kami, ruangan ini, konsentrasi kami mau Tuhan. Biarlah kuasa si iblis yang jauh daripada kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan saja yang bertahta dan berdaulat atas hidup kami, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan benar-benar tertanam dalam setiap hati kami yang subur, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau urapi dia Tuhan. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap yang keluar
kami yang hadir pada saat siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kuat kuasa Tuhan senantiasa memenuhi setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Namun terlebih dahulu kami angkat pujian kami. Kami mau katakan kami rindu sabda-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami berserah. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu roh kami kami Tuhan, bahwa kami rindu menikmati sabda-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan kebenaran-Mu. Kami rindu Tuhan mendengarkan suara-Mu, suara kebenaran-Mu. Supaya hidup kami Tuhan boleh berjalan di dalam kehendak-Mu. Supaya kami tahu Tuhan apa dan bagaimana langkah-langkah setiap hidup kami. Dan kami membutuhkan firman-Mu sebagai suluh dan rema di dalam setiap kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan. Urapi setiap kami Tuhan, bahkan hati kami, supaya menjadi tanah yang subur untuk firman yang ajaib. Bahkan hamba-Mu Tuhan, yang lemah ini, yang memiliki segala keterbatasan, hamba-Mu tersungkur di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Kiranya kasih kuasa Tuhan menutup bungkus, sehingga perkataan dan isi hati Tuhan boleh tersampaikan bagi jemaat-Mu sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, bila mana ada Bapa yang baik, kuat kuasa, kegelapan, intimidasi daripada si jahat yang mencoba mencuri firman itu, mencoba mencuri konsentrasi kami, mencuri damai sejahtera itu. Saat ini kami sehati,
Saat ini kami sepikir, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Nama di atas segala nama. Nama yang ajaib. Yang menjadi milik kepunyaan kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu yang berdaulat dan berkuasa atas hidup kami. Di dalam dan demi nama anakmu Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Bagaimana kabarnya? Aduh, kurang kompak. Mungkin karena bulan tua ya. Bagaimana kabarnya? Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Haleluya. Harus tetap bersemangat menyatakan luar biasa berkat Tuhan. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang luar biasa. Amin. Itu harus kita pernyatakan terus, deklarasikan ya, sukacita kita. Tidak terlepas apapun situasi saat ini ya. Tetap kita bersyukur. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita boleh bersyukur sampai saat ini. Kasih setia dan penyertaan Tuhan, bukan karena kehebatan kita, bukan karena penyembahan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saya merasa terberkati ya, kesaksian daripada Bapak Wilman Zebua. Kita tahu sendiri situasi, keadaan yang boleh dihadapi beliau, keluarga. Ya. Tetapi di sini kita boleh melihat kedewasaan iman itu boleh dinyatakan. Artinya di dalam kesedihannya, di dalam kesengsaraannya, dia nyatakan ucapan syukurnya. Ya, itu. Makanya setiap proses, situasi, keadaan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita, ya, memiliki tujuan yang baik dalam hidup kita. Memiliki tujuan yang baik. Untuk memproses, memurnikan, bahkan untuk melihat kualitas setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mensapa kita ya, jemaat-jemaat yang masih mengikuti live streaming ya. Semoga kasih setia Tuhan, damai sejahtera Kristus ya, memberikan kita kekuatan, menjadi penopang kita. Tetapi saya mengajak kita pada saat hari ini, mari menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pujian kita tadi apa? Mengikut Yesus keputusanku. Baik itu ya. Mengikut Yesus, walaupun singernya meraba-raba kalau di dalam bahasa niasnya ya kan. Tetapi artinya ya itu, mengikut Yesus keputusanku. Ya. Disitulah iman yang sesungguhnya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kalau hanya untuk menjadi orang Kristen, ya begini-gini ini, ya begini ini, ya ini. Ya datang hari Minggu, jadi orang baik, ya begini. Tetapi kalau mau menjadi pengikut Kristus, ialah harus memberikan hidup motivasi kita, ya. Tujuan pandangan kita menjadi serupa dengan Kristus, ya. Menjadi serupa dengan, bukan dalam arti kita setara secara fisik atau secara kealahan, kita setara. Tetapi yang saya maksud di sini, kita harus memiliki perasaan, memiliki pikiran dan perasaan yang sama, yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Itu yang harus kita miliki. Coba kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan untuk menjadi Kristen, ya, gampang. Datang aja ke gereja hari Minggu, ya, dan lakukan yang baik, itu sudah menjadi Kristen.
Tetapi itu hanya Kristen yang ngikut, yang hanyut. Ya, makanya apapun angin, badai ikut aja hanyut. Kenapa? Karena Kristennya keturunan, bawaan, ngikut aja. Apalagi Kristen dari kakek nenek. Ya, firman ini terkena bagi saya dan saudara. Ya, saya dari kakek saya Kristen. Ya, tetapi harus kita ya, menyadari yang sesungguhnya seperti apa. Supaya ya, setelah kita mendengar firman ini, kita memiliki keputusan yang seperti apa iman kita kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, saya katakan tadi untuk menjadi Kristen, untuk menjadi agama Kristen itu sangat gampang saja. Tetapi standar daripada iman kekristenan yang sesungguhnya ialah mengikut Yesus. Makanya di dalam pujian kita, mengikut Yesus keputusanku. Ya. Itu ada pilihan. Ada pilihan di situ. Untuk mengikut Yesus ada pilihan. Keputusan di tangan kita, pilihan. Tetapi untuk menjadi Kristen tidak harus menjadi pilihan. Karena itu saya udah jadi dari lahir, dari orok. Nah, nggak usah jadi, nggak ada pilihan di situ. Ya, untuk jadi Kristen. Tetapi untuk menjadi pengikut Kristus, mengikut Yesus, itu pilihan, Bapak Ibu. Ya, pilihan. Coba membacakannya salah seorang bagi kita membantu saya di dalam Filipi pasal 5 ayat 2, Filipi pasal 2 ayat 5. Ya. Iya. Memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Makanya ini yang kita kejar, target kita, standar mengikut Yesus adalah menjadi serupa dengan Kristus. Serupa bagaimana? Memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Bahkan bisa dikatakan ikut menderita di dalam Kristus. Itu mengikut Yesus. Jadi saat ini Bapak Ibu yang kekasih, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, ya, kalau kita sudah menetapkan pilihan kita untuk mengikut Yesus, itu tidak tergoyahkan. Ya. Kalau kita beragama Kristen, KTP saja, itu hanyut. Hanyut itu gampang hanyut. Tetapi kalau kita mengikut Kristus, itu sudah pilihan. Dan pilihan itu berat. Ya, itu tidak akan goyah. Ya. Itu tidak akan goyah. Karena apa? Berat. Karena di dalam pilihan itu ada komitmen, ada tekad, ada ya, keiyaan dalam hidup. Maksudnya komitmen dalam memberikan pilihan. Ada komitmen. Sekarang mari kita introspeksi diri kita. Mari kita boleh bercermin. Di mana posisi iman saya? Apakah hanya iman kekristenan KTP? Apakah iman untuk mengikut Yesus menjadi keputusan saya? Kita berkata mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tak ingkar, ku tak ingkar. Ya. Ada komitmen di situ. Dan ada kualitas iman yang dinyatakan di dalam situ. Dan proses itu akan kita alami. Ya. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Miliki
iman yang memiliki pilihan. Karena kita hidup ini adalah pilihan. Semua itu pilihan. Mau kita mengarahkan sudut pandangan kita kepada hidup yang kekal atau hidup di dalam dunia ini yang sia-sia dan sementara. Itu pilihan. Mengarahkan kita kepada pilihan. Bangun kita pun itu adalah pilihan. Sikap tindakan apa yang kita lakukan. Larut di dalam dunia melihat tontonan-tontonan yang tidak membangun atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mengambil saat teduh, meditasi, saat teduh, bahkan menyembah Tuhan. Ya. Makanya di dalam perjanjian baru itu, ya, penyembahan itu bukan seremonial biasa saja Bapak Ibu. Ya, penyembahan itu. Tetapi di dalam penyembahan itu ada penyerahan totalitas hidup jiwa ini kepada Tuhan. Makanya Abraham untuk menyerahkan anaknya aja waktu ditanya oleh orang-orang kepadanya mau kemana? Mau menyembah Allah. Ya. Makanya di dalam penyembahan itu ya, bukan seremonial yang biasa-biasa yang dilakukan di dalam keagamaan, tetapi ada totalitas penyerahan diri, merendahkan diri kepada Allah, menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran, Bapak Ibu. Ya, makanya kita boleh melihat waktu Yesus dicobai oleh iblis. Ya, kata iblis apa? Sembahlah aku, maka seluruh dunia ini saya akan serahkan. Yesus katakan, ya, harus menyembah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Ya. Karena untuk menyembahan itu, di situ ada bagaimana penghormatan kita, ketaatan kita, penyerahan totalitas kita, full kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup. Di dalam penyembahan itulah kita boleh merasakan ya, sebagaimana diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Ya. Dan itu adalah memiliki pilihan. Bukan ikut saja menjadi orang Kristen, tetapi tidak ada di dalam penyembahan. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itu adalah pilihan. Kita mau memfokuskan diri atau hidup kepada kesia-siaan. Harusnya kita tahu keadaan dunia saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saudaraku, ya, di dalam masa penderitaan, kesukaran, harusnya sikap kita itu bergegas-gegas, beres-beres. Untuk apa? Kerajaan Allah. Untuk kekerajaan Allah. Bukan untuk dunia ini yang kita tahu dengan kesia-siaan. Harusnya kita memiliki hati yang krisis akan dunia ini. Ya. Jangan miliki kecintaan akan dunia ini. Seperti Nuh. Ya. Nabi Nuh. Dia tahu karena hubungan dia dengan Allah baik. Dan dia tahu dunia ini akan habis. Ya. Miliki hati yang kritis untuk dunia ini. Bahkan hidup kita boleh dikatakan 70 mungkin 80. Kalaupun lebih adalah bonus. Ya. Tetapi milikilah seperti yang saya katakan tadi. Ya. Hati yang bergegas-gegas. Mengumpulkan apa? Harta di surga. Jadi ada situasi keadaan di mana kita diperhadapkan untuk apa? Untuk mengumpulkan harta di surga. Kita dihadapkan Tuhan kepada orang-orang, yaitu Lazarus yang ada di samping kita. Ya. Supaya kita
memiliki investasi di kerajaan surga. Iya, itu harusnya yang kita lakukan. Bukan mengumpulkan harta di dunia, Bapak Ibu. Itu akan habis di dalam kesia-siaan. Ya. Tetapi ketika kita ya, memiliki tujuan, memiliki pilihan untuk mengikut Kristus, Tuhan akan membukakan mata kita. Tuhan akan membukakan telinga kita. Selubung yang tertutup, Tuhan akan bukakan itu bagi kita. Makanya dikatakan di sana, milikilah pikiran dan perasaan. Ya. Miliki pikiran, yaitu kecerdasan rohani, Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah kita banyak yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita lewat kebenaran firman Tuhan. Ya. Mengajarkan kita, kalau kita sudah memiliki Kristus, Tuhan mengajar kita, memproses kita hari demi hari. Ya. Sampai kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama, yang Tuhan mau di dalam kehidupan. Kita memfokuskan diri kita. Kita tahu ya, hidup kita untuk apa. Ya, saya dilahirkan sebagai laki-laki untuk apa? Saya dilahirkan dalam bangsa ini sebagai untuk apa? Kita tahu. Itu adalah kecerdasan rohani. Ya, hari demi hari dibentuk kita oleh Tuhan. Ya memang bukan langsung instan, proses. Ya, seperti untuk melayani Tuhan dalam musik, ya. Atau kita dalam belajar, tidak langsung instan. Ya, ada yang lagi rindu untuk melayani seperti Abang Jona di sini. Ya. Semangat terus Bang Jona. Ya. Pasti bisa. Asal ada ketekunan, komitmen. Ya. Di sini kita diajarin, ada di sini kepintaran, tetapi proses di sini. Kita harus tahu do re mi fa sol, mencari nada mana do, mana re. Ya. Demikian juga di dalam kehidupan iman kita. Ketika kita memberikan pilihan untuk mengikut Yesus, artinya kita sudah mulai beranjak dewasa. Saya mau katakan, jangan kita menjadi Kristen yang keturunan, tetapi miliki pilihan untuk mengikut Yesus. Karena di dalam pilihan itu kita memiliki keteguhan, komitmen, ketetapan yang tidak akan pernah tergoyahkan. Melalui itu kita menjadi dewasa. Dewasa di dalam apa? Rohani. Makanya kesukaan kita bukan hanya kata-kata yang menyenangkan, yang mengatakan Allah itu baik, Allah itu sumber segala-galanya, Yesus mati di atas kayu salib untuk saya, Allah yang menopang, Allah yang menolong. Saya mau katakan itu bahasa orang-orang yang baru di dalam Kristen. Ya. Anak-anak sekolah minggu, bukan saya katakan salah. Ya. Tetapi kalau kita sudah meranjak ke dalam memilih Kristus, artinya kita memiliki kedewasaan rohani. Bukan lagi Allah baik. Memang Allah itu baik, tetapi bukan itu lagi apa kita, pikiran kita, tetapi pikiran kita yaitu melakukan kehendak Allah. Yaitu melakukan kehendak Allah. Dan memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Dan mau menderita di dalam Kristus. Ini yang harus kita pahami. Coba kita buka di dalam Filipi, masih di dalam Filipi
7 sampai dengan 19. Coba Abang Foe untuk membantu saya untuk membacakannya. Haleluya. Tetapi amin. Puji nama Tuhan ya. Saya ulangi di ayatnya yang 7 dikatakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Tuhanku ya, lebih mulia daripada semuanya itu. Ya. Oleh karena Dia, oleh karena Yesus, dikatakan di sana, aku telah melepaskan semua itu, menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harusnya pikiran kita itu yang saya katakan tadi bergegas-gegas. Pikiran kita arahkan kepada Kristus. Kesukaan kita untuk melakukan kehendak Allah. Karena itulah dasar atau standar untuk masuk dalam kerajaan keluarga Allah ialah melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Jadi mari kita introspeksi diri. Mari kita pikirkan apa yang sudah saya lakukan. Apakah saya hanya Kristen biasa-biasa saja, Kristen bawaan, tetapi tidak memiliki ataupun tidak pernah memilih menjadi Yesus, mengikut Yesus, menjadi keputusan yang benar. Ya. Saya pribadi baru menyadari, ya, Bapak Ibu, saya dari lahir ini, saya diserahkan aja di GTDI, walaupun di kampung. Ya. Diserahkan waktu anak-anak ya. Tetapi baru saya sadari, itu hanya agama Kristen. Kristen KTP, Kristen keturunan. Tetapi miliki komitmen untuk mengikut Yesus yang benar. Menjadi serupa dengan Yesus dalam arti pikiran dan perasaan. Ya, itu yang kita miliki, pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Jadi di dalam tahapan itu kita harus memilih, tidak bisa enggak. Kembali kepada pilihan, makanya pujian kita tadi sangat berkenaan bagi kita. Ya. Tidak lari dari pilihan. Pilihan kembali kepada saya dan saudara. Mau atau tidak, keputusan ada di tangan saudara. Ya. Maukah memikirkan hidup atau melakukan sikap kehendak hidup yang Tuhan Bapa inginkan untuk mendapat kehidupan yang kekal, atau ya, larut dalam kesia-siaan, larut di dalam dunia, ya, dunia yang fana ini, ya, yang akan habis, lenyap. Pilihan kembali pada kita. Ya. Setelah kita
Memilih. Nah, kalau sudah memilih ini kan sudah bisa dinyatakan dewasa kan. Mana boleh kalau pilkada, apalagi pilkada nanti ini, mana boleh yang belum dapat KTP. Artinya sudah dewasa. Nah, kalau sudah kita dewasa dan yang kita konsumsi pun hal-hal kedewasaan, bukan makan bubur lagi Bapak Ibu. Amin. Ya, yang kita hadapi pun tantangan lagi, bukan anjung-anjungan, bukan sanjung-sanjungan. Wah, ya. Di dalam pelayanan juga seperti itu. Kalau nggak disanjung, sudah down. Kalau nggak dihargai, sudah down, mundur. Itu masih anak-anak. Dia tahu kalau si Tiel itu harus saya puji-puji itu. Kalau baru dia gini sedikit. Kalau saya bilang abang jelek, udah jelek mukanya juga. Ya, karena anak-anak. Artinya kita beranjak dewasa. Yang kita hadapi pun hal-hal yang keras untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita tentara-tentara yang ajaib, tentara-tentaranya Allah. Siap di dalam situasi keadaan. Makanya Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita. Itu untuk mendewasakan kita. Ya. Itu untuk membentuk kita, menyemurnikan iman kita. Ya. Kalau ada tahap-tahapannya tadi, memilih Kristus, baru kita mulai dewasa. Dewasa di dalam rohani. Saya mau katakan tua itu pasti, otomatis. Ya, tetapi dewasa itu butuh ya, usaha. Butuh belajar. Kalau tua itu pasti, ya, nggak makan pun pasti tua. Tetapi untuk dewasa harus kita boleh belajar hari demi hari, tahapan demi tahapan. Kalau sudah kita dewasa, berarti kita mengerti yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Makanya kunci untuk masuk surga saya katakan tadi, yaitu ya, melakukan kehendak Allah. Melakukan kehendak Allah. Tuhan izinkan ya, Lazarus yang ada di sekitar kita ya, yang membutuhkan pertolongan kita. Boleh kita melihat di dalam Lukas 16 ya. Bagaimana Lazarus. Ya Tuhan itu izinkan di dalam kehidupan kita untuk kita berinvestasi di surga. Waktu kita menghadap tahta pengadilan Kristus, itu menjadi ya, investasi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi mari kumpulkan hal-hal ya, yang membangun nilai, yang menyukakan hati Bapa. Makanya Yesus datang ke dunia bukan untuk menyukakan hati manusia, tetapi menyukakan hati Bapa. Tetapi saya mau katakan, ya, untuk memilih itu harus kita berani membayar harga. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, 2000 tahun yang lalu Yesus datang bagi bangsa Israel. Ya. Satu keberanian yang luar biasa yang patut kita jempolkan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Karena pada kerajaan Romawi pada saat itu, Yesus dan murid-muridnya dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Romawi. Nah, suatu keberanian yang patut kita angkat jempol. Wah, kenapa mereka percaya? Itu anak tukang kayu. Nah, itu walaupun
pada dasarnya motivasi daripada rasul-rasul atau murid-murid itu ialah untuk mendapatkan posisi kalau Yesus ini menjadi raja dunia. Ya. Motivasi mereka. Tetapi dari motivasi itu diubahkan ketika mereka mendapat Roh Kudus memampukan mereka melakukan kehendak Bapa yang di surga. Ya. Artinya kita boleh melihat rasul-rasul itu tidak ada yang mati mengenakan. Tidak ada yang mati kok kena corona, saudaraku. Ya. Yang ada disembelih, dipancung, digantung. Ya. Ada keberanian, komitmen untuk mengikut Yesus. Ya. Mari kita miliki pilihan. Pilihan yang seperti apa? Memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengikut Yesus keputusan kita. Memiliki pikiran, perasaan. Ya. Dan kita boleh dewasa. Bukan kekanak-kanakan lagi. Dewasa di dalam rohani. Di dalam iman. Apa saja yang Tuhan izinkan, lakukan saja, jalani saja. Kita tidak boleh memilih-milih salib kita. Nah, ini yang sering terjadi. Kita memilih salib yang ringan-ringan aja Tuhan. Atau yang kayak kalung emas gitu. Salib juga itu. Ya. Saya mau katakan salib itu penderitaan. Amin. Ya, bukan salib yang jadi kalung dari emas. Kayak saudara kita sana. Ya, tetapi penderitaan. Artinya kita tidak boleh memilih-milih salib kita yang Tuhan berikan dalam kehidupan. Itu kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Mau salib seperti apa, mau sebesar apa, terbuat dari kayu apa. Itu kedaulatan Allah. Kita tidak ada kewenangan untuk memilih salib apa yang kita pikul, seberat apa salib yang kita pikul. Tetapi pasti ada salib yang kita pikul. Ya, kalau kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, pasti ada salib. Tetapi jangan miliki hati yang mengatakan, salib ini, jangan yang inilah Tuhan. Saya mau pelayanan di sini Tuhan, tapi jangan tersinggung hati saya ya Tuhan. Saya mau pelayanan di bidang ini saja Tuhan. Ya, kita nggak boleh memilih-milih. Ya. Saya baru mau melayani kalau gereja ini sudah lantai 4. Ya, jangan. Ya. Sekarang, kalau Tuhan Roh Kudus sudah menegur kita, jangan berikan penundaan. Karena menunda itu sama artinya menolak. Karena besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Menunda itu sama dengan arti penolakan. Ya. Kalau kita diajak, mari melayani dengan sungguh hati. Ya. Jangan berikan penolakan. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi besok. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Kalau pujian kita mengatakan, mengikut Yesus keputusanku. Memang enak kedengarannya lagu itu. Tetapi ya, menyingkapi hal itu, apakah sudah kita siap? Mengikut Yesus keputusanku. Artinya kita sudah memiliki pilihan, keteguhan, keyakinan. Ya. Memilih menjadi pemilih Kristus. Ya. Artinya kita semakin menjadi dewasa, mengerti maksud dan tujuan kehendak Allah di dalam kehidupan untuk mendewasakan kita. Ya. Dan hidup kita tidak lari dari jalur kehendak Tuhan. Ya. Yang kita lakukan adalah hanya untuk menyenangkan hati Bapa. Karena kita tahu Yesus yang mati
2000 tahun yang lalu telah berutang nyawa bagi kita. Artinya kita dengan sepenuhnya. Makanya di dalam seperti yang saya katakan tadi, di dalam penyembahan itu bukan seremonial agama ya, yang biasa-biasa, tetapi di dalam penyembahan itulah ada totalitas. Makanya ya, memberikan persembahan itu menjadi penyembahan, persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah penyembahan. Ya. Menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya. Makanya mari jemaat-jemaat Tuhan ya, miliki pilihan yang tidak tergoyahkan dan menjadi ya, pengikut-pengikut Kristus yang cerdas secara rohani, memiliki pikiran Kristus ya, perasaan Kristus, kedewasaan, dan melakukan kehendak Allah ya. Itu targetnya, menjadi serupa dengan Yesus yang saya katakan tadi, bukan dalam arti menyetarakan diri kita, tetapi kita memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ya. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita saat ini belum memiliki pilihan, mari tetapkan pilihan saudara. Siapa yang sudah memiliki pilihan saat ini? Bukan ada nomor kode-kode 1, 2, dan 3 sekarang ya. Lepas daripada itu. Ya, tetapi miliki pilihan kepada Kristus. Ya. Orang Kristen yang benar memiliki pilihan untuk mengikut Yesus. Ya. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, pujian itu indah. Ya. Tetapi ada pertanggungjawaban yang harus kita tanggung di dalam. Ada komitmen yang kuat di dalam pujian itu. Dan itu yang Tuhan mau. Totalitas hidup ini kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Lewat situasi keadaan yang terjadi saat ini. Ya. Nyatakanlah itu salib kita sama-sama. Mari berjalan saja seturut dengan yang Tuhan inginkan. Tidak neko-neko. Ya. Kita melangkah. Melakukan kehendak Bapa. Artinya bangun ibadah, bangun mesbah, doa setiap hari. Itu menjadi pilihan kita. Kesukaan Bapa. Ya, bangun kerohanian kita. Ya, dengan apa? Menyembah Dia, merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman itu siang dan malam. Itu yang menjadi kesukaan kita. Ya, itu kan pilihan. Ya, pilihan. Kita mau enggak seperti itu? Ya. Ya, pilihan itu kembali diperhadapkan kepada saudara, kepada saya dan saudara. Dan pilihan kita nanti akan kita pertanggungjawabkan. Bahkan bukti untuk kita boleh dinyatakan dewasa di dalam iman. Salib, semua kita pikul salib. Mengikut Yesus harus ada salib. Kita pun tidak boleh memilih-milih salib. Ya, kita tidak boleh memilih salib, waduh terlalu berat Tuhan. Jalani saja, Tuhan tahu kok. Ya, daya mampu kita seperti apa. Bahkan Tuhan memberikan penolong. Roh Kudus, minta Roh Kudus memampukan kita memikul salib. Saya katakan murid-murid Tuhan Yesus. Ya, waktu masih bersama-sama Yesus, mereka tidak mampu memikul salib mereka. Tidak ada kuasa di dalam mereka. Tetapi ketika Roh Kudus, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus.
Sapu tangan saja ada kuasanya. Ya, bukan saya bilang ada kuasa sapu tangan Pak Gembala. Jangan salah, di sini ada virus. Ya. Artinya minta Roh Kudus memampukan kita, memikul salib kita. Itulah perbedaan kita dengan hidup di dalam perjanjian lama dan hidup di dalam perjanjian baru. Kita boleh melangkah seturut yang Tuhan kehendaki. Kita sanggup memikul salib kita karena Roh Kudus, Roh Allah yang hidup memampukan kita untuk melangkah sampai pada tujuan yang Tuhan inginkan. Artinya kita tahu diri, kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Artinya saya menjadi laki-laki, kita tahu tujuannya untuk apa. Ya. Saya dilahirkan di dalam keluarga sebagai laki-laki, kita ngerti tujuannya untuk apa. Ya. Artinya kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Cerdas rohani. Saya yakin dan percaya ketika kita memiliki komitmen, ya, pikiran kita, ya, artinya kecerdasan dan perasaan dan rohani kita boleh semakin dibangun, semakin dewasa di dalam kehidupan kita. Memang ada proses, ada waktu, bukan instan, ya, bukan langsung, tahapan demi tahapan. Waktu, proses itu membentuk setiap kita, tetapi tetaplah berada di dalam koridornya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan, tidak menoleh kiri dan kanan. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mengundang seluruh tim musik. Saya rindu kita, ya, lewat kebenaran firman saat ini kita memiliki kepastian, memiliki pilihan, tahu memposisikan kekristenan seperti apa yang saya miliki saat ini. Apa karena saya tidak memilih? Kalau kita belum pernah memilih, saat ini saya mengajak kita, mari memilih. Miliki komitmen untuk memilih mengikut Yesus menjadi keputusan saudara dan saya. Mari kita angkat pujian kita mengatakan, takkan pernah ku sesali mengikut Yesus. Menjadi pilihan kita, artinya kita sudah menjadi dewasa, melakukan kehendak Bapa, bukan keinginan kita. Itulah artinya hidup kita. Kita menyangkal diri kita, ya, memikul salib, menyangkal diri, mengkhianati diri. Itu artinya menyangkal, mengkhianati diri. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah yang terjadi. Kalau sudah kita memiliki pilihan, air
target kita, kerinduan kita memiliki mahkota kehidupan. Tetapi biarlah Tuhan izinkan Lazarus boleh ada di dalam sekeliling hidup kita, untuk kita boleh meninvestasikan, yaitu mahkota kehidupan kita yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita kelak. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita memiliki pilihan mengikut Kristus, mengikut Yesus menjadi pilihan kita. Bukan Kristen biasa-biasa, bukan menjadi agama Kristen, tetapi miliki pilihan. Karena di dalam memilih ada komitmen, ada ketetapan, ada harga yang harus kita bayar. Supaya kita tidak hanyut di dalam dunia ini, supaya kita tetap teguh, bahkan kita menjadi dewasa, mengerti kehendak Tuhan dan menjadi serupa dengan Kristus di dalam pikiran dan perasaan yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh mengikut Yesus. Kami Tuhan, takkan pernah kami sesali, dan itu menjadi pilihan kami, itu menjadi dasar pilihan kami. Kami tahu Tuhan ada salib yang harus kami pikul, kami bawa, tetapi Allah Roh Kudus memampukan setiap kami. Oh, amin. Ada harga yang tetap setia. Haleluya, ini hidup kami. Kami sudah memberikan pilihan kami. Artinya kami ada komitmen kami untuk mengiring Yesus. Mencari menjadi serupa sama seperti Kristus. Itu adalah target kami. Artinya kami memiliki pikiran dan perasaan yang sama yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Artinya kami mengalami Allah yang hidup, menyembah di dalam Allah yang hidup. Ajar kami Tuhan memiliki kedewasaan iman yang benar, yang memproses kami hari demi hari, waktu demi waktu, supaya iman kami boleh dimurnikan, supaya kami layak menerima mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan atas kami. Kami Tuhan mau mengarahkan hati kami, mengarahkan hidup kami untuk kami boleh bergegas-gegas,
Karena kami tahu kami hidup di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi tujuan akhir kami bersamamu Bapa, dan melakukan kehendak-Mu Bapa. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, terkadang kami tidak kuat memikul setiap salib kami. Tapi saat ini Tuhan, ketika kami memiliki pilihan mengikut Yesus, dan kami boleh menyadari itu salib yang harus kami pikul. Kami mengundang Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami berjalan seturut yang Tuhan kehendaki, untuk memampukan kami memikul setiap salib kami. Besarnya apa, beratnya pun salib dalam kehidupan kami. Kami tahu, kami bersyukur punya Allah Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Lewat kebenaran firman-Mu bagi kami pada siang hari ini, mengingatkan kami tidak boleh menjadi Kristen biasa-biasa, atau Kristen KTP, atau Kristen keturunan. Tetapi kami boleh memiliki pilihan untuk mengikut Kristus yang sesungguhnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Hamba-Mu ini Tuhan berhenti berkata-kata, tapi Engkau Allah Roh Kudus yang membukakan, yang menyingkapkannya di dalam hati seluruh jemaat-jemaat kami yang ada di tempat ini, yang mengikuti live streaming dimanapun Bapa yang baik. Kami tahu Engkau Allah yang tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau sanggup menjamah setiap hati kami, menjamah setiap hati anak-anak yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, lewat kebenaran firman, menjadi suluh dan rem di dalam kehidupan kami. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Mari kita angkat pujian kita tadi, katakan mengikut Yesus keputusan. Haleluya. Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian kita, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Tuhan mengubah
melanjutkan ibadah kita masuk dalam doa syafaat dan pengumuman. Kami berikan kesempatan buat Ibu Gembala. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ya, saya akan percaya Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, yang menjadi pengumuman bagi kita Bapak Ibu, selamat datang kami ucapkan kepada seluruh jemaat yang tetap setia memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Yang kedua, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa. Seperti hari ini jam 10, mari Bapak Ibu kita akan mengingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak hadir pada hari ini, kita ingatkan mereka minggu depan supaya kita boleh bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Yang ketiga, ibadah komsel kita setiap hari Rabu Bapak Ibu jam 8 malam. Mari berikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita ajak keluarga, saudara, tetangga, teman-teman kita yang ada, kita mengingatkan mereka supaya kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan di tempat ini jam 8 malam. Kemudian doa pelayan setiap hari Jumat, kami menghimbau kepada seluruh para pelayan yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang punya kerinduan melayani Tuhan, mari kita sama-sama berdoa di tempat ini jam 8 malam setiap hari Jumat. Kemudian selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini, dalam bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, senantiasa Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan. Baik Bapak Ibu, kita akan mendukung di dalam doa acara Mukernas yang akan diadakan pada bulan 10, akhir bulan 10 di Medan. Biarlah senantiasa Tuhan berkati setiap acara demi acara yang dilaksanakan boleh berjalan dengan lancar. Bahkan dalam situasi saat ini saudaraku, kita nggak tahu bagaimana nanti ke depannya. Kita tetap berdoa biarlah senantiasa Tuhan jamah, Tuhan pulihkan bangsa dan negara kita, sehingga setiap rencana-rencana gereja kita, setiap acara-acara yang akan dilaksanakan boleh berjalan dengan lancar. Kami menghimbau, mengingatkan kembali kepada seluruh Bapak Ibu jemaat, ulang tahun gereja kita tinggal selangkah lagi. Bapak Ibu, kami menghimbau, mari kita akan mengingatkan satu dengan yang lain. Kita akan berikan waktu kita di minggu yang kedua. Minggu yang kedua, mari kita akan berikan waktu kita bersuka cita bersama untuk memeriahkan hari ulang tahun gereja kita yang ke-14. Tidak terasa 14 tahun gereja Anugerah Pancur sudah berdiri, dan mari kita akan bersuka cita bersama pada waktu itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, itu saja yang menjadi pengumuman bagi kita. Kita akan masuk di dalam doa. Kita angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Haleluya. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Doa membukakan tingkap langit bagimu. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus berkuasa. 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 Haleluya. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami
tidak pernah jemu Tuhan Yesus, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu atas segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami tahu itu bukan karena kuat dan hebat kami di hadapan-Mu, tapi semua oleh karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami menyadari saat ini kalau kami tidak selayak di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh banyak dosa yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik ucapan pikiran yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami minta pengampunan daripada Engkau Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, sucikan kami Tuhan. Bila setiap doa yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang boleh melayani kami pada siang hari ini Tuhan. Mulai dari WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa yang baik, Engkau terus mengurapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau terus memakan mereka lebih luar biasa lagi. Dan setiap pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh memberkati kami pada siang hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan kami supaya kami berkomitmen untuk selalu mengikut Engkau. Kami boleh mengambil keputusan untuk tetap mengikut Engkau Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi persoalan kami mau katakan kami mau tetap mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat hadir pada siang hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Jika mereka dalam keadaan sakit Bapa yang baik, Engkau sembuhkan mereka. Jika mereka dalam keadaan bekerja, Tuhan tolong berkati mereka, berikan kekuatan yang baru kepada mereka. Jika mereka Tuhan Yesus dalam punya persoalan pergumulan Bapa yang baik, pengurapan-Mu yang baru mengalir dalam kehidupan mereka. Pulihkan Engkau jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa setiap hamba anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati persembahan yang sudah diberikan kepadamu. Berkati juga anak-anak-Mu yang tidak sempat memberi ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan, buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa buat acara Mukernas yang akan dilakukan bulan Oktober di Medan Tuhan. Oh Bapa yang baik, acara demi acara yang akan dilakukan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami undang campur tangan-Mu, lawatan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati, Engkau yang campur tangan, Engkau yang turun tangan dalam acara demi acara yang akan dilakukan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengikuti Mukernas tersebut, Bapa yang baik, Engkau persiapkan mereka semuanya dalam segala hal, dalam dana, tenaga, apapun yang mereka persiapkan di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau selalu ada bersama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan kami tidak lupa berdoa Tuhan, buat setiap rencana-rencana gereja kami di tempat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus. Biar setiap apa yang kami rencanakan kehendak-Mu yang terjadi Tuhan. Bahkan ulang tahun gereja kami yang akan kami lakukan bulan Oktober Tuhan. Oh Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dana yang kami butuhkan Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan ya bagi kami. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah mempermalukan setiap orang-orang yang selalu berpengharapan di dalam Engkau Tuhan. Bahkan setiap anak-anak-Mu yang akan melayani pada waktu itu, acara demi acara yang akan kami lakukan, semuanya kami serahkan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Bila Engkau yang campur tangan, Engkau yang turun tangan setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar Tuhan kami akan pulang dari tempat kami. Biarlah senantiasa Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami, dari tempat ini menuju rumah kami, tanpa kekurangan sesuatu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya di dalam setiap doa-doa kita, Tuhan Allah yang menyendengkan dan menjadi jawaban dalam setiap doa dan kerinduan kita. Amin.
Amin Bapak Ibu, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Saya undang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita mengatakan, kami memuji kebesaran. Haleluya, haleluya. Ajaib perkara-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang berkuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami boleh menikmati hadirat dan kuat kuasa penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, dan akan berakhirnya ibadah kami. Kami boleh bersyukur Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami yang melayani, bahkan yang mendengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami imani Tuhan, apa yang kami dengar itu yang menjadi iman pengharapan kami. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman yang hidup, firman yang ajaib. Dan itu yang menjadi sulu dan rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, lewat kebenaran firman-Mu boleh mengingatkan kami. Kami boleh mengikut Yesus menjadi keputusan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Dan setiap kami Tuhan, anak-anak yang hadir pada malam, yang telah memberikan persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan, yaitu tubuh, roh, jiwa kami. Dan yang mengikuti jemaat kami, yang mengikuti live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau Allah yang memberkati mereka. Kau Allah yang menjamah hati pikiran, Allah yang maha tahu apa yang menjadi pergumulan setiap persoalan pribadi lepas pribadi. Bahkan salib yang sedang kami pikul saat ini. Tuhan, mampukan kami berjalan, melangkah di dalam salib itu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, mari dengan iman terimalah berkat daripada Allah Bapa. Arahkan hatimu kepada Allah sumber berkat, sumber kehidupan, dan angkat kedua belah tanganmu. Haleluya, haleluya. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah daripada Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran kita. Kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai kehidupan kita. Mulai saat ini, besok, bahkan sampai Maranatha kedua kalinya, untuk menjemput setiap kita yang percaya dan berpengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya. Orang percaya kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati.